Hai, balik lagi bareng Mister Link, pria masa depan. Di video kali ini kita akan menyambung playlist video pembelajaran UI Vision kita. Nah, kan di video sebelumnya kita sudah belajar menyeleksi elemen pada website menggunakan XPath yang kita target adalah atribut yang dimiliki oleh sebuah elemennya. Nah, untuk di video kali ini targetingnya berbeda. Targetingnya kita akan langsung ke teks yang dimiliki oleh sebuah elemennya. Jadi kan biasanya kita targetingnya lewat kelas atau ID atau yang lainnya. Nah, di video sekarang targetingnya langsung di teks yang ada di sebuah elemennya. Biasanya untuk seleksi seperti ini digunakan untuk mengklik atau menyeleksi tombol navigasi atau elemen yang tidak memiliki atributnya. Nah, kita langsung aja ke studi kasusnya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah website, yaitu website Bukalapak. Nah, untuk kali ini kita akan coba mengklik tombol navigasi yang ada di sebelah sini. Kita akan coba mengklik tombol produk virtual, lalu kita akan mengklik salah satu dari menu yang ada di sini. Nah, misalnya kita akan mengklik sebuah menu travel, lalu di sini kan ada muncul lagi submenu ya. Nah, di sini kita akan coba mengklik tiket bus. Nah, sekarang kita langsung aja buka inspect-nya. Nah, kita klik kanan, buka inspect-nya. Nah, kita langsung aja buka si seleksinya, inspect-nya, lalu kita klik di sini tombol panah ini, lalu kita arahkan ke produk virtual. Nah, sekarang kita sudah mengetahui elemen yang ada di dalam produk virtual. Nah, kita langsung aja buka si UI Vision-nya. Nah, di sini kita klik tombol N. Nah, setelah itu kita akan ngeklik kan ya. Kita akan pilih command klik. Klik. Nah, setelah itu targetingnya. Nah, targetingnya kurang lebih sama dengan video sebelumnya. Hanya saja di sini ada perbedaan sedikit ya. Nah, kan kalau di sebelumnya itu kita menggunakan XPath sama dengan, nah di sini ada garis miring 2 ya. Lalu kita sambung ke tipe data yang dimiliki oleh produk virtual. Nah, kita coba sekali lagi produk virtual, klik. Nah, produk virtual kan ada di sini nih. Hanya saja kalau misalkan kita kliknya di sini, tombol ini nggak akan terbuka. Tombol produk virtualnya nggak akan terbuka. Karena kita lihat di sini, yang ada linknya itu di sini, di ibunya. Jadi gimana nih? Nah, kita pakainya di sini bukan tipe data P, tapi pakainya tipe data A karena linknya ada di sini. Nah, kita masukkan tipe A, lalu kita masukkan kurung kotak ya, kurung kotak buka dan kurung kotak tutup. Nah, di sini kita akan masukkan contains pakai S ya, lalu kurung buka, kurung tutup. Nah, setelah itu kan kalau sebelumnya kita akan masukin di sini add class seperti itu, lalu kita masukkan lagi si nama kelasnya. Nah, kalau misalkan kita akan ngekliknya langsung ke produk virtual nih, ke teksnya, kelas ini kita hapus aja. Kita ganti dengan tombol titik. Nah, sama halnya dengan di iMacros kan kita mengenal relatif ya. Relatif kan disimbolkan menggunakan bintang ya. Nah, kalau di sini disimbolkannya dengan titik. Nah, setelah itu jangan lupa komanya kita masukkan. Nah, di belakang koma kita masukkan nih teks apa yang akan kita klik. Nah, ini kan produk virtual, jadi kita copy aja. Setelah itu kita masukkan di dalam di dalam kutipnya. Nah, setelah itu kita save, kita coba nih, klik kanan lalu play this point. Nah, sudah terbuka ya. Kalau misalkan nggak percaya, kita tutup dulu aja si produk virtualnya, menu produk virtualnya. Sekarang kita klik 2 kali di sini nih.
kita klik 2 kali. Nah, sudah terbuka ya. Nah, setelah itu kita akan ngeklik submenunya nih. Misalkan kita akan ngeklik hiburan ya di sini. Kita cari lagi nih di sini. Hiburan adanya di mana nih? Elemennya apa nih? Nah, ada di sini ya. Kita buka di sini nih. Nah, di dalamnya lagi nih berarti. Oh, dalam banget ya di sini. Nah, adanya di sini kan ya. Nah, kalau misalkan nggak ada link hidupnya, di sini nih nggak ada link hidupnya, kita bisa langsung di sini hajar ke tipe datanya, tipe data P. Jadi nggak perlu dari ibunya, kalau misalkan nggak ada link di sini. Kan lihat di atas nggak ada link ya di sini ya. Jadi kita langsung hajarnya ke tipe data P. Nah, sekarang kita buat lagi. Nah, ini kan sudah fix ya. Nah, sekarang kita klik lagi, buat lagi, klik add, lalu apa namanya, komennya kita masukkan klik. Nah, setelah itu targetingnya kan. Nah, targetingnya supaya nggak pusing, ini copy aja. Nah, setelah itu kita klik lagi ke yang kedua, komen kedua, kita masukin di sini. Kita ganti. Tadi kan tipe datanya A. Nah, sekarang kita ganti ke tipe data P. Nah, tipe data P yang mengandung konten apa nih? Nah, teks hiburan. Jadi kita masukin hiburan. Ingat ya kalau misalkan menggunakan expat seperti ini, huruf besar, huruf kecilnya harus sama. Kalau misalkan nggak sama, akan terjadi error. Jadi kalau misalkan di sini H-nya gede, di sini juga kita masukkan H-nya gede. Hiburan. Kalau misalkan kecil, itu akan terjadi error. Nah, kita klik save. Nah, setelah itu kita uji lagi ya. Kita buka lagi. Nah, sekarang kita klik kanan, kita play from here. Klik. Nah, sekarang sudah muncul si tombol hiburannya. Nah, setelah tombol hiburan kan di sini ada submenu lagi nih. Kita akan inspect lagi nih. Kita akan klik lagi. Misalkan kita akan ngeklik event ya. Kita cari nih event ini tipe datanya apa nih. Nah, kita geser ke sini. Nah, di sini kan event, tapi ingat di sini ada link hidupnya nih. Jadi gimana? Jadi kita pakainya bukan tipe data P lagi, tapi tipe data A karena ada link hidupnya. Kalau misalkan nggak ada, nggak apa-apa, langsung hajar di sini aja. Tapi kalau ada, kita harus ngekliknya di tipe data A. Nah, kita langsung aja ya, supaya nggak pusing. Nah, sekarang kita klik tombol add lagi. Lalu, apa namanya, komennya kita masukkan klik lagi. Nah, setelah itu ini kita Ctrl A, kita copy. Nah, kita masukkan ke yang kosong ini. Nah, kita akan ngeklik hiburan kan ya. Jadi, kita akan kenapa digeser lagi ya? Nah, di sini kan hiburan ada di sini. Jadi tipe datanya A. Ini P-nya kita ganti ke tipe data A. Kontennya apa nih? Contain ya, bukan konten tapi contains atau mengandung teks event. Jadi kita masukkan di sini event. Nah, kita save. Nah, sekarang kita uji lagi nih. Nah, sekarang kita play makro lah. Play makro. Nah, sekarang muncul. Nah, kita sudah dibawa ke halaman event. Nah, supaya lebih terlihat natural ya. Nah, kita masukin white second nih kalau di iMacros. Nah, kalau di UI Vision itu sintaknya bukan white second, tapi sintaknya itu adalah pause. Nah, di sini ada pause. Nah, targetnya ini adalah waktu. Waktunya mau berapa detik nih? Misalkan waktunya mau setengah detik. Nah, kalau di iMacros kan 0,5 ya. Nah, kalau di UI Vision itu berbeda. Hitungannya bukan detik, tapi millisecond. Jadi, 1 detik itu sama dengan 500 millisecond. Nah, kalau kita mau masukkan setengah detik, berarti kita masukkannya 500 millisecond. Nah, seperti itu. Jadi, pause ini digunakan untuk jeda di setiap komen.
ya seperti itu. Nah, kita klik tombol save. Nah, sekarang kita akan pindahkan ke setelah klik ya. Kita akan geser di sini. Nah, kalau misalkan kita mau duplikat, klik aja di sini plus, otomatis akan sama dengan yang di atasnya. Sekarang kita geser ke bawah. Nah, kita save. Nah, sekarang kita uji lagi nih. Kita play makro. Nah, lihat ada jeda sedikit. Tuh. Hanya saja cuman setengah detik ya, jadi tidak terlalu kelihatan. Kalau misalkan kita mau tambahin, misalkan jangan setengah detik atau maunya 2 detik, kita masukin 2000 di sini. Kita coba ya supaya terlihat si jeda-jedanya. Kita masukin di sini 2000, kita save. Nah, sekarang kita coba lagi play makro. Nah, sudah diam ya, itu pause. Lihat di sini ada pause 1 detik. Nah, detik keduanya langsung pindah ya. Nah, sekarang kita coba kliknya bukan ke menu, tapi ke salah satu postingan. Misalkan di sini kita lihat di halaman ini di sini ada murah mantap Desembernya. Nah, kita akan kliknya ke sini nih. Kita coba menggunakan metode sama dengan barusan ya. Nah, kita komentari aja supaya tidak bala ya kalau bahasa Sundanya. Nah, sekarang kita buka lagi inspeknya. Inspeknya kita arahkan ke sini. Di sini ada murah mantap Desember ceria. Nah, sekarang lihat di sini. Murah mantap Desember ceria. Elemennya P. Hanya saja link hidupnya di atasnya nih. Nah, kita gimana nih? Nah, sama dengan yang tadi. Nah, kita coba buat lagi ya di sini add. Nah, tipenya klik. Klik. Nah, targetingnya kita ambil ini aja, kita copy ya. Kita copy. Nah, jangan sampai ininya nih. Jangan sampai dengan kliknya karena ini sudah menjadi komentar. Jadi sampai garis 2 ini aja kita copy. Kita copy. Nah, sekarang kita masukkan ke yang ini. Kita lihat tipe datanya itu A ya, bukan P. Karena ada link hidupnya. Jadi kita masukkan di sini A, betul. Nah, sekarang ininya kita copy. Copy. Nah, kita geser sampai Desember, kita copy. Nah, event ini kita ganti dengan teks yang barusan. Nah, kita klik save. Nah, sekarang kita coba nih. Kita klik kanan, kita play from here. Klik di sini. Nah, sudah berpindah ke halaman murah mantap Desember. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Kita sambung di video selanjutnya. Dan kalau misalkan videonya bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya.